Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Aulia dari kelas 11 MIA 4. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang berdirinya dinasti Turki Utsmani. Latar belakang berdirinya dinasti Turki Utsmani. Dinasti Turki Utsmani ini merupakan salah satu dari 3 dinasti besar yang muncul setelah abad ke-8 Islam. Pada tahun 1258, pada saat pasukan Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan yang menyerang Baghdad, maka di situ awal kehancuran Islam. Abad ke-8 Islam dimulai dari tahun 1258 sampai munculnya dinasti Turki Utsmani, yaitu pada tahun 1299, hampir 41 tahun Islam mengalami abad ke-8 ini. Nah, selanjutnya, bagaimana Turki Utsmani ini muncul? Turki Utsmani ini berasal dari suku Kayi. Suku Kayi ini berada di Turki Barat, yang mana pada saat itu Genghis Khan satu keturunan dari Mongol bersama Hulagu Khan yang menyerang Baghdad pada saat itu. Genghis Khan atau nama aslinya Temujin ini menyerang wilayah Turkistan. Pada saat itu, pimpinan dari suku Kayi yaitu Sulaiman Shah meminta bantuan kepada penguasa kota Transoksania yaitu bernama Jalaluddin Mangurditi bin Khawarizmi. Ia meminta bantuan kepada beliau untuk mengalahkan Genghis Khan. Tetapi karena kuatnya pasukan Genghis Khan ini, maka pasukan Sulaiman Shah yang dibantu oleh Jalaluddin ini mengalami kekalahan. Akhirnya Sulaiman Shah bersama anggota pergi ke Kurdistan dan ke Azerbaijan yang berada di perbatasan Asia Kecil. Sulaiman Shah berusaha memasuki kota Syam dengan menyeberangi sungai Yufrat. Tetapi di tengah perjalanan menuju Syam, kapal beliau tenggelam. Namun keempat putra beliau ini berhasil selamat. Sedangkan ayahnya meninggal yaitu Sulaiman Shah. Putra keempat beliau yaitu Sakurtakin Tongday Ertogrul Dangdan itu selamat. Keempat putranya ini terpisah menjadi 2, yaitu Sarkutakin dan Tongday kembali ke daerah asal yaitu ke daerah Kayi, sedangkan yang kedua lagi Ertogrul Dangdan itu melanjutkan perjalanannya ke Asia Kecil. Kemudian di Asia Kecil itu sedang ada pertempuran di bawah pimpinan Sultan Alauddin I dari Bani Saljuqrum dengan Kekaisar Bizantium Romawi. Ertogrul dan pengikutnya membantu pasukan Alauddin ini dan berhasil mencapai kemenangan. Dan kemudian karena mendapatkan kemenangan, maka Ertogrul oleh Alauddin I ini diberikan sebuah hadiah berupa wilayah yang sangat luas, daerah pegunungan Armenia dan lembah Saguta di sepanjang sungai Sakarya. Alauddin I ini meminta bantuan kepada Ertogrul untuk menguasai daerah pesisir Laut Hitam, Torusa sampai Eskişehir. Pada saat itu Ertogrul mencapai kemenangan lagi, maka di situ Alauddin I memberikan sebuah gelar kepada Ertogrul dengan nama Muqaddamah Sultan atau Tentara Pelopor Sultan atau Sultan Oki. Kemudian pada tahun 1288 ini Ertogrul meninggal dunia dan Alauddin I tidak mempunyai putra. Lalu mengangkat putra Ertogrul yang bernama Utsman sebagai penggantinya. Di sini karena kesetiaan Utsman kepada Alauddin I, maka Alauddin I memberi gelar Bey pada Utsman dengan wilayah yang lebih luas daripada yang diberikan kepada ayahnya.
Utsman juga diizinkan memakai mata uang sendiri oleh Alauddin I karena kepercayaannya kepada Utsman. Kemudian kembali pada tahun 1299 ini, Ghazan Khan dari Mongol ini menyerang Saljukum atau daerah Mongol menyerang Islam bangsa Tartar. Tetapi Ghazan Khan ini bisa digagalkan oleh seorang Utsman dan tak lama kemudian dari peristiwa itu Sultan Alauddin I meninggal dunia. Karena Sultan Alauddin ini tidak mempunyai putra, maka keadaan ini dimanfaatkan oleh seorang Utsman untuk menyatakan diri sebagai Padishah Al-Utsmaniyah atau Raja Besar Keluarga Utsman dan mendapatkan dukungan penuh dari rakyat, baik itu pendukung beliau atau Alauddin I. Maka di sini berdirilah kerajaan Utsmani dan ibu kota Utsmani pertama yaitu di Qurahisar atau di Ishkishisar.